Baik, sebagai seorang psikolog klinis, forensik, dan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut, gitu ya. Terutama psikolog itu hanya bisa memberikan pendapat apabila memang satu melakukan pemeriksaan secara langsung. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pemeriksaan secara langsung, tentu harus memiliki semacam informed consent atau izin dari yang bersangkutan untuk menyampaikan kepada media. Nah, tetapi apabila ternyata ada pertanyaan terkait sebuah situasi yang bukan merupakan kondisi psikologis, itu bisa saja seorang psikolog memberikan pendapat yang tentu saja dikaitkan dengan unsur-unsur umum begitu ya. Jadi hasil dari bukti-bukti penelitian, pemeriksaan yang secara umum. Nah, secara khusus kita bicara tentang kasus dari salah satu artis yang awalnya model begitu ya, lalu kemudian menikah dengan seseorang yang dan punya anak 2, lalu kemudian bercerai gitu ya. Saya secara tegas menegaskan bahwa saya belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan baik kepada pihak istri maupun kepada pihak suami ya. Sehingga pertanyaan yang terkait dengan profil psikologis tentu tidak bisa saya jawab. Tetapi karena pertanyaannya tadi seputar tentang, boleh diulang pertanyaannya? Soal ini, Kak, apa sih yang dia kan mungkin bukan riwayat ya, maksudnya terkait dia punya penyakit khusus atau bisa dibilang atau HIV lah, atau dugaannya dia yang sekarang tersebar gitu. Nah mungkin orang kan mungkin perasaannya ada lah gitu. Dari sisi psikologis gimana sih memandang ketika orang tersebar itu? Baik, yang pertama saya ingin menjawab di dalam konteks bahwa ada isu pernyataan yang tersebar secara tidak bertanggung jawab bahwa hasil tersebut adalah hasil pemeriksaan fisik, kondisi fisik. Nah, yang pertama kali saya harus sebutkan bahwa pada dasarnya semua tenaga kesehatan dan tenaga medis itu diikat oleh adanya undang-undang untuk kerahasiaan pasien. Jadi jelas tidak akan mungkin bahwa sebuah situasi, kondisi medis itu bisa tersebar. Nah, persoalannya adalah ketika ini sudah tersebar, tentu harus kita pertanyakan sumber beritanya. Nah, apabila ada orang yang menyampaikan secara langsung, berarti yang bersangkutan ini ada potensi pelanggaran hukum. Karena sekali lagi itu kerahasiaan medis, terlindung tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, begitu ya. Nah, lalu kemudian apabila itu keluar dalam bentuk data-data, lalu kemudian dokumen, begitu ya, tentu orang-orang yang menyebarkan itu juga berpotensi untuk melanggar hukum. Nah, yang ketiga adalah bahwa isu ini beredar bagaikan bola liar, ya kan? Kita bisa membaca di liputan. Nah, itu pun harus diusut siapa yang pertama kali mengupload itu, gitu. Kalau dari saya yang pertama, sebelum saya menjawab bagaimana kondisi psikologis dari seseorang, saya tidak menjawab yang bersangkutan karena saya tidak memeriksa, gitu ya. Tetapi yang jelas adalah bahwa kondisi seperti ini sebenarnya bisa langsung dilaporkan dan diusut secara hukum, secara pidana, karena sudah jelas melanggar undang-undang, ya kan? Karena yang jelas ketika sebuah dokumen di dalam persidangan, apalagi masih di putusan tingkat 1, arti di pengadilan agama gitu ya, itu kan masih ada kesempatan untuk banding. Jadi ini belum inkrah istilahnya gitu ya, apalagi dokumennya kemudian menyebar. Jadi ini sudah jelas ada baik pelanggaran etika, kemudian juga pelanggaran hukum begitu ya. Dan yang jelas sangat tidak tepat, sangat tidak bisa diterima karena ini justru menjadi bukti bahwa telah terjadi kekerasan kepada seorang perempuan di negara Indonesia yang didukung oleh mungkin beberapa pihak, oknum-oknum yang saya harapkan jangan sampai ada pejabat yang terlibat. Lalu kemudian juga saya berharap bahwa masyarakat Indonesia bersikap menjadi lebih
bijaksana gitu ya, seandainya memang menemukan, jangan sekali-sekali ikut menyebarkan, memberikan komentar dan lain sebagainya, karena kita semua, Anda akan menjadi orang-orang yang kemudian mendukung kejahatan. Baik, pada kasus di mana seseorang individu, terutama perempuan, yang kemudian ketika mendapatkan isu, lalu kemudian disebarkan dan akhirnya menjadi viral, lalu kemudian menjadi konsumsi publik, yang tentu saja ini akan memberikan tekanan ya. Sekali lagi bahwa yang bersangkutan saya belum memeriksa gitu ya. Saya berharap tentu sudah ada tindakan cepat dari tokoh-tokoh yang memang punya akses untuk bisa melakukan pendampingan, pemeriksaan, dan tentu saja penanganan intervensi yang tepat gitu ya, baik dari sisi hukum, dari sisi psikologis, dan juga dari sisi pengamanan selanjutnya. Nah, tetapi yang jelas tentu saja setiap orang yang mengalami kondisi ini, mengalami situasi yang pertama, mendapatkan informasi pribadi yang disebarkan secara luas, padahal belum tentu terbukti, padahal sebenarnya itu juga hoax, padahal lalu kemudian mendapatkan atau memperoleh situasi kondisi hatred speech juga, karena pasti ada yang komentar ya, memberikan pendapat-pendapat yang tidak bertanggung jawab. Jadi ini sebenarnya juga termasuk penyebaran hoax ya. Nah, ini yang tentu harus kita hindarkan. Nah, para individu yang bisa menjadi korban hoax bisa saja mengalami gangguan-gangguan psikologis mulai dari yang paling ringan, sedang sampai berat. Dan situasi ini tentu juga harus dipertimbangkan bahwa situasi ini adalah bukan situasi yang ringan dan bukan situasi yang baru, karena yang bersangkutan pasti sudah mendapatkan juga tekanan-tekanan dari situasi-situasi yang lain gitu. Jadi saya berharap bahwa segera ada pendampingan, baik pendampingan hukum maupun pendampingan psikologis terhadap yang bersangkutan. Kak, kalau misalkan seseorang kan, Paula kan dalam putusan itu mungkin sudah diumumkan sebagai dicap istri durhaka. Nah itu kan Paula itu tidak menerima, Kak, mungkin. Nah itu seperti apa, Kak, dari kalau dari psikologis seseorang itu udah tersebar luaskan juga gitu, ini kan dari pihak pengadilan yang mengumumkan gitu. Baik, kembali lagi kalau ditanya tentang bagaimana kondisi secara psikologis, saya tidak bisa menjawab ya. Saya harus melakukan pemeriksaan untuk bisa menjawab kepada media secara jelas kondisi psikologis yang bersangkutan, ditambah dengan adanya izin dari yang bersangkutan untuk menyebarkan gitu ya. Itu yang pertama. Tetapi yang jelas, menanggapi situasi dan kondisi bahwa putusan pengadilan itu disebarkan, apalagi oleh orang-orang yang seharusnya melindungi, baik itu hakim, penasihat hukum, atau siapapun yang berada di dalam situasi tersebut, tentu akan sangat tidak tepat, tidak bijaksana, dan tentu saja layak untuk mendapatkan pendampingan dan tentu saja bisa melaporkan kembali gitu ya, karena ini adalah ada unsur pelanggaran hukum yang lain gitu ya, baik pelanggaran etika, pelanggaran undang-undang dan lain sebagainya. Nah, jadi yang jelas kita juga mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah mulai mempersiapkan langkah hukum ya. Nah, mungkin itu saja yang kita dukung dan tentu saja kita bantu dengan bukti-bukti yang ada gitu ya, karena sekali lagi jangan sampai masyarakat, media, dan negara melakukan kekerasan terhadap perempuan sementara kita semua berada di dalam spirit untuk anti kekerasan. Baik, Mbak. Ini kan tadi upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh si Paula itu sendiri ini kan sebagai bentuk pembelaan diri mungkin ya. Baik. Nah, hal itu bisa dibilang dibenarkan nggak sih dia melakukan pembelaan diri, atau mungkin dia justru lebih baik diam gitu dari cacian apapun yang datang ke dirinya gitu. Baik, apabila saya diperkenankan untuk melakukan semacam analisa dari sejak pertama kali kasus ini bergulir, begitu ya, Mbak Paula ini dari awal tidak terlalu banyak bicara, gitu ya. Lalu kemudian juga dia tidak terlalu banyak menyerang. Nah, saya kira itu bisa menjadi pertimbangan dan analisa masyarakat sendiri. Saya kira tidak perlu seorang psikolog untuk menerjemahkan. Nah, tetapi di situasi
mendapatkan ketidakadilan. Ya. Semua warga negara berhak untuk memperjuangkan keadilan tersebut, dan memang ada mekanismenya, gitu ya. Nah, itu alasan apabila memang dilaporkan, didampingi, gitu ya. Kembali lagi saya berharap bahwa pendamping Mbak Paula nanti dari sisi psikologis dan dari sisi hukum punya keterampilan dan keahlian dan kompetensi yang memang sesuai, yang dibuktikan oleh sertifikasi-sertifikasi yang memang terkait dengan kebutuhan. Apabila mungkin ini kan suaminya juga disebut-sebut punya NPD, walaupun kita belum tahu pastinya. Nah, apakah serangan-serangan yang datang dari suaminya sendiri ini bentuk dari luapan NPD itu sendiri untuk narsistik lah, maksudnya dia butuh validasi atau seperti apa, Mbak? Baik, permasalahannya adalah bahwa memang sekarang masyarakat sudah menjadi lebih terbuka, lebih terarahkan, lebih mudah untuk mendapatkan akses terhadap konten-konten, materi, edukasi yang terkait dengan kesehatan mental, dan sangat jelas dipaparkan di mana-mana ciri khas dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bicara tentang narcissistic personality disorder. Nah, lalu kemudian masyarakat juga kemudian bisa mencoba untuk mencocokkan, gitu ya. Tetapi sekali lagi bahwa diagnosa, penegakan diagnosa terhadap situasi dan kondisi kesehatan mental seseorang tentu saja harus ditegakkan oleh ahli yang memiliki kompetensi. Dalam hal ini, ya nomor satu, karena saya profesinya psikolog klinis, tentu ya psikolog klinis punya kewenangan untuk menegakkan diagnosa. Tetapi berdasarkan undang-undang itu juga sudah diuraikan bahwa psikiater ya bahkan lebih dulu memiliki kewenangan untuk menegakkan diagnosa. Nah, dalam hal ini tentu saja hanya psikiater dan psikolog klinis yang memiliki kewenangan untuk menegakkan diagnosa tersebut, ya. Nah, itu pun juga harus diuraikan setelah adanya pemeriksaan, assessment, lalu kemudian juga cocokkan atau memastikan bahwa gejala-gejala yang muncul itu sesuai dengan kriteria. Jadi tidak asal-asalan dan tidak serta-merta melabel seseorang hanya berdasarkan beberapa karakteristik tertentu. Harus ada ciri khas minimal, gejala-gejala minimal sesuai dengan ketentuan penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau masalah psikologis kejiwaan. Nah, tentu harus hati-hati. Nah, kita melihat pada kasus ini, seringkali ada fenomena masyarakat kemudian melakukan self-diagnose, lalu kemudian menyebarkan. Nah, sekali lagi ada undang-undang tentang ITE. Ya. Siapapun yang mulai mengupload dan memberikan label kepada orang, sebenarnya juga terikat pada undang-undang tersebut. Artinya itu jelas melanggar undang-undang, ya kan? Jadi kembali lagi mohon berhati-hati. Masyarakat mohon untuk hanya berdasarkan kepada pendapat atau hasil analisa ahli. Itu pun saya yakin semua tenaga medis dan tenaga kesehatan pasti akan dibatasi oleh undang-undang kerahasiaan data pasien, gitu ya. Jadi tidak akan mungkin bisa dibongkar, diungkapkan dan disebarluaskan di publik secara semena-mena. Nah, justru persoalannya adalah kita terbiasa untuk menyerap hoax, terbiasa untuk menerima pesan-pesan, informasi-informasi, konten-konten yang mungkin tidak atau pasti tidak benar atau tidak tepat atau sengaja dibuat, begitu ya. Yang sekali lagi bahkan fenomenanya sekarang masyarakat atau orang-orang tertentu lebih banyak memanfaatkan media, teknologi informasi, ya, bahkan sekarang juga untuk mencapai atau memperoleh keadilan, ya, dengan istilah no viral no justice. Nah, tapi kembali lagi ketika dibawa ke justice, bukan tidak mungkin ada potensi pelanggaran hukum, gitu ya, mulai dari tadi penyebaran ITE, laporan palsu, atau mungkin pencemaran nama baik,
dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, apapun itu, penyebaran dokumen secara ilegal, memuat konten yang sifatnya menghasut, kemudian juga hal yang lain, ya tentu saja akan berpotensi berbalik kepada kita. Nah, kita juga harus berhati-hati, terutama adalah ketika kita mengaku bahwa kita memiliki kompetensi yang tidak didukung oleh sertifikasi yang cukup memadai. Nah, itu alasannya mohon agar masyarakat berhenti untuk ikut memberikan label gitu ya. Dan apabila ada yang sudah beredar di berbagai media sosial, Instagram, TikTok dan lain sebagainya, mohon tahan diri untuk tidak memberikan komentar, tahan telunjuk dan jempol Anda untuk juga tidak membuat tulisan-tulisan atau komentar-komentar yang justru menyakiti orang lain dan berpotensi mengandung ancaman pidana bagi Anda sendiri. Tapi ada dampak gak sih untuk anak-anaknya ke depannya? Kalau Paula kan bilang ini tuh pasti dilihat anak-anaknya suatu hari nanti, dan itu yang dia takutin gitu. Baik, sekali lagi tentu saya menjawab ini tidak berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, ya. Tapi kita berkaca kepada hasil pemeriksaan terhadap banyak kasus-kasus lain di mana orang tuanya berhadapan atau mendapatkan pengalaman berperkara di pengadilan, begitu ya. Lalu kemudian dari sisi lawan ataupun dari sisi masyarakat menggunakan media, nah sementara materinya juga tidak dapat dipertanggungjawabkan, begitu ya. Itu akan semakin memberikan tekanan kepada yang bersangkutan dan kepada keluarga. Nah, seringkali anak-anak menjadi korban, begitu ya, di mana anak-anak membaca, melihat bagaimana orang tuanya berperkara dalam hukum, ya, ada yang memang benar, ada yang tidak, ada yang karena hoax, apalagi kalau ternyata ada label yang disematkan, gitu ya. Sudah jelas anak-anak nanti akan mendapatkan pengaruhnya. Tetapi pengaruhnya sampai seberapa jauh, sampai seberapa parah, tentu nanti harus ada pemeriksaan secara intensif, secara mendalam. Nah, yang jelas jejak digital itu umumnya sulit dihapus, ya kan? Apalagi kalau ada upaya dari masyarakat untuk post, repost, share, reshare. Nah, ini membuat semakin banyak. Jadi mohon dengan sangat, marilah kita tidak menjadi bagian dari kelompok orang-orang yang melakukan kekerasan terhadap orang lain. Mbak, mungkin balik lagi ke Paula ya. Ini bisa dibilang saat ini tuh titik puncak kemarahannya dia kan dari sikap-sikap diam yang sebelumnya gitu. Ya. Itu bisa dibilang ini titik puncaknya dia saat ini untuk akhirnya speak up gitu, meledak. Gimana Mbak? Bisa jadi. Sekali lagi untuk bisa menjawab itu harus ada pemeriksaan, ya. Tetapi tanpa psikolog pun kita juga mungkin sudah bisa melihat bahwa setiap orang kalau didorong terus, didesak terus sampai ke pojok, sampai ke ujung, sampai ke titik batas kesabarannya, tentu pasti akan meledak juga, gitu ya. Kita tidak perlu analisa psikologis oleh seorang psikolog atau psikolog klinis untuk bisa menjawab itu, begitu. Yang jelas sekali lagi apapun yang terkait dengan Kak Paula tentu harus diberikan berdasarkan pemeriksaan secara langsung. Tadi saya sudah sampaikan, saya berharap bahwa sudah ada pemeriksaan pendampingan baik hukum maupun psikologis terhadap yang bersangkutan. Dan sekali lagi saya juga harus menyampaikan bahwa psikolog tidak menawarkan diri. Dalam hal ini saya pun tidak bisa menawarkan diri, ya, kecuali ditunjuk, kecuali diminta. Nah, itu juga harus menjadi pembelajaran para teman-teman psikolog di seluruh Indonesia bahwa kita psikolog klinis tidak menawar-nawarkan jasa layanan praktek kita kepada orang lain, terutama pada kasus-kasus yang sensitif seperti ini, ya, melainkan kita harus menunggu apabila memang ditunjuk oleh yang bersangkutan, oleh kepolisian, oleh pengadilan, oleh penasihat hukum, atau oleh pihak-pihak yang memang punya kewenangan untuk menunjuk psikolog atau psikolog klinis atau psikolog forensik untuk terlibat di dalam sebuah kasus.